kita bersama. Hari ini saya mau bicara tentang 33 peperangan dalam Alkitab. Saya mau bicara membahas tentang peperangan untuk kejujuran. Jujur itu indah. Pembohong-pembohong semua ini. Jujur itu indah. Bu. Ibu-ibu yang di Manado juga. Bu. Jawab kenapa Bu kalau ditanya sama pendeta Bu? Bu. Punya suami jujur enak gak Bu? Mendingan suami kaya tukang bohong atau suami gak terlampau kaya tapi jujur? Mana Bu? Saya nggak bilang miskin loh Bu, nggak terlampau kaya. Jadi kalau yang kaya mobilnya Lamborghini, ya kan? Kalau ini nggak sampai Lamborghini lah, ya kan? Porsche, ya kan? Soalnya gue udah tahu lo matre orangnya, gue udah tahu. Dan muka-muka matre kan kelihatan ya kan? Bu, mendingan suami kaya, tapi tukang bohong Bu. Atau suami nggak terlampau kaya tapi jujur Bu. Mendingan suami ganteng Bu, tapi tukang bohong Bu. Umurnya aja dia bohong Bu. Dia bilang dia 43 Bu, padahal 83 Bu. Kalau itu nggak usah dibohongin pendeta, dari giginya aja udah kelihatan pendeta. Hemat mulai minggat. Apanya 43? Bu, mendingan suami ganteng tapi tukang bohong atau kurang ganteng tapi jujur Bu? Pak. Punya istri tukang bohong enak gak Pak? Saya kalau punya istri tukang bohong pendeta, apa yang terjadilah dia tuh. Ngerti gak maksud saya? Amin. Karena salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah apa? Dibohongi. Siapa di sini yang pernah dibohongi? Sisanya pembohong-pembohongnya. Makanya dia nggak berani angkat tangan. Karena kalau saya di jumlah pendeta, antara pengalaman saya dibohongin sama pengalaman saya membohongi, kayaknya banyakan membohong. Setiap orang tahu bahwa jujur itu indah. Amin. Jujur itu nyaman. Jujur itu asik. Jujur itu blessing. Amin. Saya punya anak yang jujur pendeta. Saya punya karyawan yang jujur. Itu berkat besar lah buat saya. Setiap orang tahu. Dan ada hukum dalam Alkitab. Apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada orang lain. Artinya gini, kalau saya tahu diperlakukan jujur itu asik, saya juga harus memperlakukan orang lain dengan jujur. Ya tapi kadang-kadang bukan saya nggak mau jujur pendeta. Kepepet. Nah, kita ini punya 1001 alasan why we lie. Kenapa kita berbohong? Tapi hari ini saya mau bilang, bohong tidak pernah merupakan jalan keluar. Langsung semua kecewa. Lie is never a solution. Sama-sama bilang sama saya, bohong tidak pernah merupakan jalan keluar. Kecuali yang di Manado. Ruci
Nah, itu dia. Curang. Ya kan? Ruci, ya kan? Bohong, curang, itu tidak pernah merupakan jalan keluar. Nah, ini yang kita mau belajar. Kejadian pasal 20, salah satu kesalahan fatal dari Abraham berbohong. Who is Abraham? Siapa itu Abraham? Abraham adalah bapak orang beriman. Berarti yang namanya bohong bisa menggoda siapa saja. Sama-sama bilang sama saya, bohong bisa menggoda siapa saja. Bilang sama sebelah saudara, Abraham aja dicoba, apalagi lu. Saya berdoa sebagai gembala nih. Dan saya berharap mulai hari ini kita jadi orang-orang yang jujur. Amin. Rumah tangga kita, Pak, harus kita bangun dalam kejujuran. Bu, rumah tangga kita harus kita bangun dalam kejujuran. Ya kan? Ada lagu yang bilang, maafkan kejujuranku, walau kadang menyakitkan. Ya kan? Artinya jujur itu kadang-kala berat. Tapi jujur selalu yang terbaik. Amin. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb. Dan ia menetap antara Kadesh dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai apa? Orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia apa? Saudaraku. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya. Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab dia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan kau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Dia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya. Dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya. Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku pikir, I assume, jadi gini, Sarah rupanya waktu muda cantik. Maksud saya udah 90 tahun kan gak mungkin cantik. Jadi Sarah waktu muda rupanya cantik. Abraham lagi jalan ke Gerar. Lalu dia pikir, ini di sini nih orang-orang parah nih. Daripada gara-gara saya ngaku istri, lalu mereka senang sama Sarah, saya dibunuh. Lebih baik saya ngaku saudara. Waduh, jahat ini. Jahat, saudara. Jahat. Demi keselamatan saya, ya apa yang terjadi, terjadilah sama istri saya gitu kan, kurang lebih kan gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Abraham ada peperangan di sini. Saya jujur atau saya cari jalan keluar yang menghalalkan segala cara. Makanya dia bilang gini, ayat 11. I assume, aku berasumsi, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku,
Berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaraku 1.000 shikal perak. Telah kuberikan kepada saudaramu 1.000 shikal perak. 1.000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budak perempuannya. Sehingga mereka apa? Melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek. Karena Sarah, istri Abraham itu. Tahukah saudara? Salah satu persoalan serius dalam kekristenan hari-hari ini. Orang menganggap bohong sebagai sebuah kesalahan kecil. Kalau berzina itu dosa besar. Penyembahan berhala itu dosa besar. Pergi ke dukun itu dosa besar. Bunuh orang lalu potong-potong mayatnya itu dosa besar. Ya kan? Memperkosa orang itu dosa besar. Tapi kalau cuman bohong, nah itu dia kan. Kalau cuman bohong, hello. Kalau cuman bohong ya namanya kan juga manusia meneta. Kadang-kadang kan keadaan terjepit gitu. Nah, dalam pendahuluan saya tegaskan begini. Kebohongan bukanlah sebuah kesalahan kecil. Kalau sudah tanya sama saya, why? Karena Yohanes 8 ayat 44, Yesus bicara tegas di sini apa? Iblislah apa? Yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iya, setan itu, iblis itu adalah pembunuh manusia, penghancur manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada apa? Kebenaran. Dia memang licik, dia memang menghalalkan segala cara. Bagian terakhir bilang apa? Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas apa? Kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah apa? Pendusta dan apa? Father of every liar. Dia bapa segala orang-orang pendusta. Makanya bagian pertama tadi bilang apa di situ? Coba lihat. Iblislah yang apa? Menjadi bapamu. Jadi tidak sesimpel yang saudara pikirkan. Oh, bohong itu cuma kesalahan kecil. Berarti kalau kita bohong, kita anak setan. Gini. Berarti kalau kita bohong, kita anak setan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau berat ini. Berat. Jarang kan sudah dengar khotbah gini kan? Ya, jarang kan. Ya kan, itu sudah dengar saudara kalau sudah percaya ada mukjizat. Amin. Kalau sudah bohong, anak setan. Kalau engkau bohong, engkau anak setan. Berat ya kayaknya berat. Nggak apa-apa, terus saya akan ulangi. Ya kan? Sampai pertandingan final antara Atletico lawan Real Madrid, ya kan? Saya ulangin sekali lagi. Kalau kita bohong, kita anak setan. Taruh tuh dalam pikiran semua. Mendingan saya jujur. Ya kan? Maafkan kejujuranku walau menyakitkan. Ya kan? Tadi dengar. Selalu saya bilang, sepahit apapun kejujuran, lebih manis daripada kemanisan kebohongan. Ini catat tuh. Kalau perlu ganti profile picture tuh ya kan. Sepahit-pahitnya kejujuran, lebih manis dari manisnya
kepalsuan. Cielah. Saya ulangi sekali lagi. Sepahit-pahitnya kejujuran, lebih manis dari manisnya kebohongan. Ya. Sayang, engkau istriku satu-satunya. Engkau yang paling kucintai. Tanpa engkau, hidup terasa hampa. Aku lebih baik mati daripada hidup tanpa engkau. Bu, enak gak suami ngomong gitu? Enak kan? Indah. Istri kan langsung air mata mengalir kan. Bener Pak? Enggak, aku bohong. Asbak melayang. Jadi hari ini saya mau bilang. Taruh dalam pikiran kita. Sepahit apapun kejujuran, itu lebih manis daripada kemanisan kebohongan. Karena seberat apapun harga yang harus kita bayar karena kejujuran, kita tetap anak Tuhan Yesus. Amin. Tapi seberapa besar berkat yang kita terima akibat kebohongan, membuat kita menjadi anak setan. Yang ketawa anak setan. Neta ini capean kali kemarin KKR. Balik-balik ke gereja marah-marah sendiri. Alkitab ngomong gitu kok. Iblis yang menjadi bapamu. And he is the father of all liars. Dia bapa segala pendusta. Makanya saya pelajari di sini, klik. Untuk tetap hidup dalam kejujuran, membutuhkan peperangan dan perjuangan yang tidak mudah. Betul Pak? Betul Bu? Jadi kadang-kadang gini, kita pengen jujur, tapi seperti ada sesuatu dalam diri kita yang mendorong kita untuk berkata, ya beriman sih beriman, tapi kan kita mesti pakai hikmat. Loh, hikmat itu bukan berarti tidak jujur. Amin. Karena justru hikmat Tuhan menuntun kita pada kejujuran. Karena sesakit apapun kejujuran, berkatnya selalu indah dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya coba simpulkan, kalau kita bicara tentang kebohongan, apa sih kebohongan itu? Satu, klik. Kebohongan adalah jalan keluar sementara yang kemudian akan berakibat menghancurkan. Jadi orang itu kalau bohong, kelihatannya untuk sementara ada jalan keluar. Tetapi ujung-ujungnya mau keluarga, kayak mau karir, kayak mau cinta, kayak mau kerjaan, kayak ujung-ujungnya pasti hancur. Nah, saya sebagai gembala nggak mau lihat saudara senang sesaat tapi hancur kemudian. Lebih baik berat awalnya, tetapi ujungnya apa? Kemenangan. Makanya selalu saya bilang, kebohongan ujung-ujungnya mendatangkan penyesalan. Dan sayangnya penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau awalnya itu namanya bukan penyesalan, pendaftaran. Ya, mau masuk sekolah pendaftaran. Penyesalan itu selalu di akhir. Yang kedua, apa sih kebohongan itu? Kebohongan itu merusak diri kita sendiri. Kenapa? Kebohongan mengakibatkan seorang akhirnya tidak dipercaya. Iya kan? Bu, ibu beberapa kali bohong sama suami. Lama-lama gak dipercaya Bu. Makanya ada pepatah Indonesia bilang, sekali lancung ke ujian, apa? Seumur hidup tidak dipercaya. Artinya, suami yang suka bohong, anak yang suka bohong, pacar yang suka bohong, pimpinan yang suka bohong, pengusaha yang suka bohong, pelayan-pelayan Tuhan yang suka bohong. Saudara harus menanggung malu
Karena seumur hidup sudah jadi bahan omongan orang. Jangan percaya sama dia, bacotnya sih. Bacotnya kayak belut, gak bisa dipegang, licin, cip. Ya. Nah saya sebagai gembala saudara, saya senang sudah bisa dipercaya. Amin. Yang selanjutnya, kalau kita bicara kebohongan, suka atau tidak suka, kebohongan adalah dosa. Amin. Jangan sudah klasifikasikan. Ya tapi kan dosa kecil. Sin is sin. Sama-sama bilang sama saya, dosa adalah dosa. Amin. Iya kan? Jadi nggak usah diklasifikasikan. Saudara mau berzina kek, berbohong kek, mencuri adalah dosa. Dan anak Tuhan benci dosa. Amin. Selanjutnya, klik. Kebohongan yang dipertahankan akan menjadi kebiasaan. Bu, Pak, adik-adik muda saya mau tanya. Kalau sudah bohong deg-degan nggak? Enggak tuh pendeta, saya doa dulu. Ya kan, saya minta kekuatan dari Roh Kudus. Yang namanya bohong, nyontek, ya kan. Saya mau kasih tahu. Yang namanya bohong, yang namanya nyontek. Awalnya deg-degan setengah mati. Bapak-bapak pertama kali berbohong. Itu jantung. Detaknya bukan ke depan, ke bawah. Sampai dekat pusar. Sampai pusar geli-geli gitu. Tetapi kalau kemudian kita nggak sadar-sadar, ya kan? Kita mendukakan roh, kita memadamkan roh dalam hidup kita, sampai akhirnya jadi kebiasaan. Urusan kecil aja kita bohong. Urusan sepele aja kita bohong. Ya nggak perlu bohong, kita bohong. Kayaknya kalau kita nggak bohong, demam gitu. Kutil tumbuh semua di wajah gitu. Ya. Nah repotnya, kalau bohong kita nggak beresin, lama-lama jadi karakter. Jadi watak. Makanya orang Jawa bilang, watuk itu ada obatnya. Watak, sengada. Ya kan? Udah nggak ada lagi itu obatnya. Kenapa? Ya karena udah watak, udah karakter. Ya kan? Selanjutnya klik. Kebohongan mengubah perilaku seseorang. Orang yang suka bohong cenderung gak siap menghadapi tantangan. Karena menjadi orang yang selalu mencari jalan yang mudah dan aman. Padahal hidup Kristen bukan cari yang mudah. Cari kerajaan Allah dalam kebenarannya. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, kemudian, apa sih penyebab kebohongan? Kepepet? Tidak. Saya catat di sini ada beberapa penyebab kebohongan. Yang pertama, rasa takut. Apa yang Abraham katakan? Pikirku, di sini rasa takut akan Allah tidak ada. Aku takut, aku akan dibunuh. Jadi seorang yang pembohong itu, sebetulnya dia punya asumsi-asumsi. Dia punya pikiran sendiri. Padahal hidup Kristen sederhana aja. Saya ngomong aja yang benar, Tuhan yang bela saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah membela kebohongan. Siapa yang setuju sama saya? Kalau sudah bohong, artinya apa? Sudah nyelesain masalah dengan kekuatan sudah sendiri. Tetapi kalau sudah jujur, sudah menyelesaikan masalah dengan kekuatan Tuhan. Jelas sampai di sini? Selanjutnya, apa yang membuat seorang bohong? Kekhawatiran. Padahal kita nggak usah bohong. Setiap orang pasti menghadapi masalah. Dan sederhana saja, kalau memang saya salah, saya sorry. Amin. Kan hidup ini cuma dua, saya salah atau saya benar. Kalau saya salah, Pak, Bu, kalau udah salah, Mbok jangan ngotot. Betul? Iya kan? Orang yang paling nyebelin udah salah, ngotot, bacotnya segede ember. Kalau udah salah, saya sorry. Hello? Amin? Dan kalau saya udah saya sorry, saya mau dimarahin kayak, saya mau dibentak kayak, saya mau dimaki kayak, saya mau diapain, saya udah saya sorry kok. Kan simpel aja.
Nah kalau saya juga nggak salah, buat apa ngotot? Biarin aja. Yang penting saya nggak salah. Saya ngomong aja kebenaran. Tuhan yang akan menyelesaikan buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, kenapa orang bohong? Karena merasa there is no other way. Padahal selalu saya bilang, my God is the king of ideas. Allah saya rajanya ide. Amin. Waktu saya bilang there is no other way, Tuhan masih punya 1001 cara. Amin. Setuju? Mulai hari ini kita tidak hidup lagi dengan bohong. Amin. Apapun harganya, biarin aja. Mau diomongin orang kayak, mau difitnah orang kayak, apapun harganya. Saya akan bicara kebenaran. Sesakit apapun, lebih sakit apa? Keindahan dari kebohongan. Makanya selalu saya bilang, sesakit apapun kejujuran, tetap lebih indah daripada keindahan kebohongan. Selanjutnya, kenapa sih orang bohong? Ya itu dia. Karena ketidaksadaran bahwa bohong itu dosa. Bertahun-tahun kita cuma dianggap, oh dia sih orangnya baik sih pendeta, dia juga hidup takut akan Tuhan. Cuman ya ada persoalan kecil lah dalam hidupnya. Dia cuma suka bohong gitu aja orangnya. No. Bohong bukan kesalahan kecil. Bohong adalah dosa. Amin. Selanjutnya, apa penyebab kebohongan? Kebiasaan. Orang yang udah biasa bohong, dianggap bohong itu sudah seperti kayak makanan sehari-hari. Kalau sampai bohong sudah menjadi kebiasaan, kayaknya kita harus diputuskan, dilepaskan, dibebaskan dari ikatan tersebut. Dan yang keenam, kenapa orang berbohong? Sebagai akibat dari dosa. Karena dosa yang satu seringkali memancing dosa yang lain. Seorang berbuat dosa, untuk menutupi dosanya dia berbohong. Karena gengsinya, karena kepala batunya. Tapi mulai hari ini saya ajar sederhana. Kalau kita tahu kita salah, akui. Kita tahu kita berdosa, minta ampun sama Tuhan. Kita tahu kita buat tindakan yang keliru, berani bayar harganya. Karena Tuhan yang akan menguatkan kita. Yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih saya bisa bebas dari kebohongan? Satu, sadari kebohongan adalah dosa. Karena itu, sadari ada akibat. Kalau saya suka bohong, saya nggak dipercaya. Kalau saya suka bohong, saya akan kehilangan banyak teman. Kalau saya suka bohong, orang nggak respect sama saya. Kalau saya suka bohong, saya boleh ngomong tentang Tuhan, tetapi nggak ada orang yang percaya. Kenapa? Ya karena tukang bohong. Yang kedua, gimana saya bisa bebas dari kebohongan? Bertekadlah, saya harus berhenti bohong. Saya anak Tuhan Yesus, saya tidak mau bikin malu nama Tuhan. Saya anak Tuhan Yesus, saya harus jadi berkat. Saya anak Tuhan Yesus, saya harus menyatakan kebenaran Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana bebas dari kebohongan? Tolaklah setiap kali keinginan berbohong itu muncul. Waduh, saya ada masalah nih. Tapi kalau saya ngomong begini sih, aman saya nih. Nah, saya nggak cari jalan aman. Saya cari jalan benar. Sama-sama bilang sama saya, bukan jalan aman. Bukan jalan mudah. Tapi jalan yang benar. Walaupun jalan yang benar itu lebih parah, lebih berat, lebih berliku, tapi jalan itu adalah jalan yang Tuhan kehendaki. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, beranilah berbicara yang benar, seberat apapun resikonya. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran mengandung resiko. Amin. Dan akhirnya yang kelima saya pelajari, bagaimana seorang bisa bebas dari kebohongan. Ingatlah, jauh lebih baik menerima kritik, amarah, hukuman, karena berbicara kebenaran, daripada pujian karena kebohongan. Ya kan? Buat apa kita dipuji orang? Wah, kamu nilainya 9, hebat kamu ya. Tapi kita tahu yang dipuji bukan kita, tapi iblis yang di dalam kita.
Karena apa? Kebohongan kita. Ya kan? Buat apa kita berbohong? Bohong membuat iblis di dalam diri kita dipuji. Karena yang dipuji sebetulnya bukan kita, tetapi kepalsuan dan kebohongan kita. Karena ada dua yang kita nggak pernah bisa bohongi. Yang pertama diri kita sendiri. Dan yang kedua Tuhan. Amin. Orang lain boleh bilang kau hebat. Tapi kita bilang no, I'm a liar. Saya pendusta. Mulai hari ini biarin orang menghujat kita. Yang penting kita tahu, thank you Father. I'm telling the truth. Terima kasih Tuhan. Saya tetap seorang yang berbicara atas nama kebenaran. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, kesimpulan terakhir saya simpulkan. Apa itu kejujuran? Satu, kejujuran adalah sebuah sikap hati yang tidak kompromi dan memaksakan kehendak. Amin. Jadi kejujuran mulai dari mana? Halo? Kejujuran mulai dari mana? Kejujuran mulai dari mana? Hati. Sama-sama bilang sama saya, kejujuran mulai dari hati. Amin. Saya pokoknya mau jujur, tidak mau kompromi dan tidak mau memaksakan kehendak. Kalau hari ini engkau terima perjamuan suci. Perjamuan suci adalah pelajaran iman untuk setiap kita menjadi orang-orang jujur. Amin. Kalau sudah masih suka bohong, ambil dua. Satu minum, satu buat kumur-kumur, saudara-saudara. Ya kan? Yang kedua, kalau kita bicara kejujuran, apa sih? Sebuah keputusan untuk menjauhkan diri dari segala bentuk dusta dan kebohongan. Jadi yang pertama tadi, jujur apa? Dimulai dari hati. Nah, tetapi sekedar punya niat, ya saya sih pengen jujur pendeta. Tapi kan situasi nggak selamanya memungkinkan. Loh, setelah hati harus ada apa? Ada apa? Keputusan, tindakan. Kekristenan tidak percaya niat sudah cukup. Betul? Ada pengajaran-pengajaran yang bilang gini, yang penting kan niatnya sudah ada. Kamu mau ke gereja, tapi kemudian nggak sempat ke gereja. Selama ada niat, sama saja kamu sudah melakukannya. Ya kan? Ya saya juga tadinya mau setia sama istri saya. Sudah ada niat, tiba-tiba di kantor ada perempuan lain. Saya selingkuh, tidurnya dia bunting lagi. Aduh, tapi saya ada niat kok. Saya juga menghamili dia nggak ada niat. Tiba-tiba saja kehamilan. Ya mungkin, ya gimana lah gitu. Tapi niat saya baik. Najis lu. Niat nggak cukup. Niat harus dilanjutkan dengan apa? Saya sebetulnya niatnya sayang istri saya pendeta. Tiba-tiba dia cerewet, saya tempeleng dia pendeta. Tapi niat saya sih enggak. Jadi Tuhan kan lihat ya pendeta niat saya gitu. Nggak benar. Niat tanpa keputusan adalah apa? Kemunafikan. Yang ketiga. Apa itu kejujuran? Kejujuran adalah sebuah tekad untuk menjaga motivasi hati dalam apa? Kebenaran. Jadi kita maintain terus. Bukan hanya saya ngambil keputusan, tapi saya terus jaga tuh hati saya. Tuhan pokoknya saya cuma mau melekat sama Tuhan. Saya cuma mau membuat Tuhan tersenyum. Saya cuma mau melakukan apa saja yang Tuhan senang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, kejujuran adalah sebuah sikap dan perbuatan yang lebih menekankan kebenaran cara daripada kebesaran keuntungan. Kita kan kadang-kadang bilang gini, waduh, ini kalau saya jujur-jujur aja pendeta, lama-lama saya rugi pendeta. Saya kalau cuma jujur-jujur aja, saya diinjak-injak orang nih pendeta. Saya kalau cuma jujur-jujur aja pendeta, ya gimana dong akhirnya hidup saya? Saya selalu bilang gini, kalau caranya benar, hasilnya pasti benar. Betul? Setelah beli tepung kue nih, tepung pondan. Masih ada nggak tuh tepung pondan? Ya kan? Lalu dikasih tahu. Cara membuatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikutin caranya. Kalau caranya benar, pasti apa? Pasti apa? Apa?
Saya senang pakai kata ini. Hasilnya memuaskan. Hello? Kalau caranya benar, hasilnya pasti memuaskan. Masukkan tepung dulu. Ya kan? Lalu aduk. Pakai telur. Ya kan? Lalu apa? Cairkan mentega. Ya kan? Aduk sampai merata. Ya kan? Lalu kita salah. Kita bukan masukkan mentega. Ya kan? Kita masukkan apa? Sirup. Lalu kita bingung, kenapa tidak kembang? Kenapa bantet? Ya kan?